Assalamualaikum anak-anak. Pelajaran PCOK kali ini kita akan membahas senam lantai menggunakan alat palang tunggal dan menggunakan alat beti loncat ya. Mari dengarkan penjelasan dari Bu Isti dan buat rangkuman dari penjelasan yang Bu Isti berikan ya. Yang pertama, senam lantai menggunakan alat palang. Palang tunggal adalah sebuah palang yang dipasang dalam ketinggian tertentu. Gerakan senam menggunakan alat palang tunggal umumnya bertujuan untuk melatih kekuatan serta daya tahan otot lengan dan bahu. Berikut bentuk-bentuk kombinasi gerakan senam yang dilakukan dengan alat palang tunggal. Bentuknya ada dua. Yang pertama, kombinasi gerak bertumpu, menggantung dan mendarat pada palang tunggal. Yang kedua, kombinasi gerak bertumpu, menggantung, mengayun dan mendarat pada palang tunggal. Berikut Bu Isti beberkan satu persatu. Yang pertama, kombinasi gerak bertumpu, menggantung dan mendarat pada palang tunggal. Kombinasi gerakan ini disebut gerakan menggelantung. Dalam melakukan gerakan ini, kekuatan otot lengan menjadi kunci agar tubuh dapat bergelantung dalam waktu yang cukup lama. Kombinasi gerak bertumpu, menggantung dan mendarat pada palang tunggal dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, sikap awal berdiri di bawah palang tunggal. Atur tinggi palang tunggal rendah yaitu 150 cm atau sesuaikan tinggi palang dengan tinggi lenganmu saat lurus ke atas ya. Lalu peganglah palang tunggal dengan kedua tangan. Arahkan jari menghadap ke depan, posisi lengan lurus ke atas. Lalu yang ketiga, tekuk siku hingga tubuh terangkat ke atas. Nah, seperti contoh yang di tengah itu ya. Pada posisi bergantung ini, tumpuan berada pada dua tangan. Lalu pada saat tubuh masih menggantung, tekuk kedua lutut. Yang kelima, tahan posisi tersebut selama 3 detik. Setelah 3 detik, luruskan lutut dan siku. Lalu lepaskan pegangan pada palang secara bersamaan dan mendarat dengan kedua kaki rapat secara bersamaan. Contohnya seperti yang berada di sebelah pojok kanan ya. Itu adalah gerakan senam lantai menggunakan alat palang tunggal. Hampir sama dengan senam lantai menggunakan alat palang sejajar ya. Cuman kalau alat palang sejajar itu sebelum memulai dia bungkuk terlebih dahulu, tapi di alat palang tunggal ini membungkuknya setelah meloncat. Berbeda ya. Selanjutnya, kombinasi gerak bertumpu, menggantung, mengayun dan mendarat pada palang tunggal. Kombinasi gerak bertumpu, menggantung, mengayun dan mendarat hampir sama dengan kombinasi gerak sebelumnya. Hanya saja pada kombinasi gerak ini ditambah gerak mengayunkan badan ke depan dan belakang saat tubuh pada posisi menggantung. Kombinasi gerak bertumpu, menggantung, mengayun dan mendarat pada palang tunggal dilakukan dengan cara sama seperti tadi. Yang pertama yaitu berdiri di bawah palang tunggal. Atur tinggi palang tunggal dengan posisi rendah yaitu 150 cm atau sesuaikan tinggi palang dengan tinggi lengan saat lurus ke atas. Yang kedua, pegang palang tunggal dengan kedua tangan. Arahkan jari menghadap ke depan. Posisi lengan lurus ke atas ya. Jadi saat menggantung, tangannya tidak boleh ditekuk tapi harus lurus. Selanjutnya, tekuk kedua lutut hingga posisi bergantung. Posisi lengan harus tetap lurus pada posisi bergantung, tumpuan menggunakan kedua tangan. Selanjutnya, saat tubuh masih dalam sikap menggantung, ayunkan tubuh ke depan dan belakang. Lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, luruskan kembali lutut dan bersamaan itu lepaskan pegangan pada palang dan mendarat dengan kedua kaki rapat secara bersamaan. Jadi tidak boleh sambil bergagah ya saat turunnya.
nanti tambah keplekang kalau bahasa Jawanya. Nah, sekarang Bu Isti akan menjelaskan senam lantai menggunakan alat peti loncat. Yang tadi senam lantai menggunakan palang tunggal, ya. Yang kemarin menggunakan alat palang sejajar. Nah, saat ini sekarang Bu Isti akan menjelaskan senam lantai menggunakan alat peti loncat. Apa sih peti loncat itu? Peti loncat itu adalah sebuah rintangan sekaligus tumpuan saat melakukan lompatan. Pola gerak dominan yang digunakan dalam senam lantai menggunakan peti loncat antara lain berpindah tempat, tolakan, lompatan, dan mendarat. Gerakan senam lantai yang dilakukan menggunakan peti loncat yaitu lompat kangkang dan lompat jongkok. Gerakan lompat kangkang dan lompat jongkok hampir sama. Yang membedakan hanyalah posisi kaki saat melewati peti loncat. Berikut penjelasan tentang lompat kangkang dan lompat jongkok. Lompat kangkang. Lompat kangkang adalah gerakan melompati peti loncat dengan posisi kaki lurus ke samping kiri dan kanan. Gerakan lompat kangkang bermanfaat untuk melatih kekuatan otot tangan dan kaki. Latihan gerakan lompat kangkang dapat dilakukan dengan melompati punggung teman. Jadi jika tidak punya peti loncatan, kita dapat mengganti peti loncatan itu dengan menggunakan punggung teman. Ukuran peti loncat untuk pria dan wanita, untuk putra dan putri ini berbeda ya. Ukuran untuk putra tinggi kaki setinggi 136 cm, panjang papan tolakan atau bahasa latinnya beadboard itu 120 cm, panjang untuk kuda-kuda 160 cm. Adapun untuk putri yaitu tinggi kaki 120 cm, panjang papan tolak atau beadboard itu 120 cm, dan panjang untuk kuda-kuda sepanjang 160 cm. Berikut cara melakukan lompat kangkang. Nah, ini adalah cara melakukan lompat kangkang mulai dari awalan berdiri tegak dengan bersiap berlari. Lalu saat mendengar aba-aba segera berlari cepat sebagai awalan dengan badan dicondongkan ke depan. Tambah kecepatan ketika mendekati papan tolakan. Lalu saat mencapai papan tolakan, kedua kaki menolak pada papan tolakan sekuat-kuatnya disertai ayunan lengan dari belakang bawah ke depan. Sikap badan lurus dan tungkai dipisahkan. Saat tubuh ke atas, segera tolakkan kedua tangan pada bagian pangkal kuda-kuda pelana dengan sekuat-kuatnya. Badan melayang di atas peti loncat dalam sikap lurus dengan bertumpu pada kuda-kuda. Tungkai lurus direntangkan ke kanan dan ke kiri dan pandangan lurus ke depan. Lakukan pendaratan menggunakan ujung kaki mengepir dan lengan direntangkan ke atas. Pandangan tetap lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan pada tubuh. Nah, contohnya gerakan melakukan loncat kangkang yaitu seperti gambar di atas sebelah kanan ya. Nah, selanjutnya adalah gerakan lompat jongkok. Nah, gerakan ini dilakukan dalam senam lantai menggunakan alat peti loncat. Gerakan lompat jongkok hampir sama dengan gerakan lompat kangkang tadi. Perbedaannya adalah posisi kakinya. Yang tadi posisi kakinya itu lurus, sekarang posisi kakinya rapat dan ditekuk seperti posisi jongkok saat melayang di atas peti loncat. Lompat jongkok dapat bermanfaat untuk melatih kekuatan otot lengan dan kaki serta melatih keseimbangan tubuh. Lompat jongkok dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak, pandangan ke arah peti loncat dan bersiap untuk berlari. Yang kedua, saat mendengar aba-aba segera berlari cepat sebagai awalan dengan badan dicondongkan ke depan. Namun, saat mendekati peti loncat tambah kecepatan kalian. Selanjutnya, setelah mendekati peti loncat, lakukan tolakan kuat dengan kedua kaki. Pada saat loncat tertinggi di atas peti loncat,
tekuk kedua kaki sehingga dalam posisi sikap jongkok diluruskan ke depan. Lakukan pendaratan dengan ujung kaki mengepir, dengan lengan diluruskan ke depan. Pandangan tetap lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan tubuh, ya. Nah, itu tadi penjelasan Bu Isti tentang senam lantai menggunakan alat palang tunggal dan menggunakan alat peti loncat. Tugas kalian yaitu buatlah rangkuman terkait apa yang sudah Bu Isti jelaskan, ya. Untuk evaluasinya akan Bu Isti berikan minggu depan, ya. Silahkan belajar anak-anakku, selalu semangat ya, gapailah cita-citamu. Assalamualaikum.